Program makan bergizi gratis dikhawatirkan pedagang kantin sekolah. Ibu seorang anak melapor ke Polrestabes Palembang karena anaknya bermasalah buang air kecil usai hitanan massal. PSSI jelaskan alasan memecat Shin Taeyong dari pelatih Timnas Indonesia. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Para pedagang kantin sekolah di Palembang, Sumatera Selatan mulai khawatir dengan penurunan omset sejak program makan bergizi gratis diluncurkan. Pada hari pertama peluncuran kemarin, banyak pedagang mengeluhkan sepinya siswa yang biasanya membeli jajanan di kantin. Program makan bergizi gratis dimulai serentak pada Senin 6 Januari 2025 di berbagai kota, termasuk kota Palembang. Program ini disambut antusias oleh siswa dan guru yang berharap dapat meningkatkan kualitas gizi di sekolah. Namun di sisi lain, para pedagang kantin sekolah justru mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Menurut pedagang, biasanya siswa ramai membeli jajanan, tapi sekarang lebih sepi. Banyak dari mereka mengandalkan kantin sebagai sumber utama penghasilan sehari-hari. Keluhan ini muncul saat peluncuran program di 5 sekolah di Palembang. Para pedagang merasakan langsung penurunan drastis dalam jumlah siswa yang membeli makanan di kantin. Pengaruh terutama yang jualan nasi, pastikan. Tapi kalau jualan ini mungkin tidak banyak nasi dampaknya. Apalagi es kan pasti tidak berdampak. Yang berdampak tuh nasi, mie kan. Sarapan pagi. Iya, biasanya kan anak-anak mie, nasi kan. Kalau istilah pertama sih tidak kati masalah, tidak tahu kalau istilah kedua lagi kan. Sebelumnya Ibu jualan nasi juga? Oh pernah. Berapa itu Bu nasi? Kalau bento 10. 10. Pendapatan lah Pak, kurang kan. Murah. Nah, terus kita pikir otak kan, kita jualan yang lain kan, jangan nasi lagi. Ya tanggapannya tuh, ya semoga tidak ada berkurang hasilnya. Khawatir gitu ini. Iya khawatir karena kan kita jual makanan di sini. Kita jual makanan di sini. Apalagi dengan program makan siang ini kan kita tidak mungkin lah budak tuh berjajan kalau diolah disediakan makanan. Kalau untuk minuman oke masih terus dia berjalan. Kalau untuk makanan tuh dikhawatirkan kayak takutnya budak tidak berjajan itu deh. Kalau hari ini caknya tuh pemasukan kantin agak kurang, yang jelasnya. Biasanya kan lumayan ramai kan, kurang. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah penuh kantin ini pagi-pagi pas masuk itu. Ini sekarang untuk sarapan yang jelas mereka kan. Nah ini hari ini kurang. Kurang. Berarti sengaja tidak jajan mereka untuk apa? Caknya tuh mereka tidak usah lah kita jajan karena kita tidak dapat nasi katanya. Nah, itu aduh. Terus sudah kami omong ke nasi kamu kan siang, pagi kan harus makan dulu. Ini khawatirnya yang penjual makanan ini biasa ya, Bu. Kalau minuman aman enggak? Nampak galau sih, nampak galau. Minuman tampak juga. Nampak juga. Di Palembang sendiri baru ada 3 dapur penyedia yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, yakni di wilayah Ilir Barat 1, Kalidoni, dan Sukarami. Para pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan dampak program ini terhadap usaha mereka sambil terus memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi. Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang turun langsung untuk menguji sampel makanan yang diberikan kepada siswa dalam program makan bergizi gratis. Langkah ini diambil untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi.
Bersamaan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang turut melakukan pengujian sampel makanan yang diberikan kepada siswa. Pengujian ini mencakup pemeriksaan warna, rasa, bau, dan uji cepat. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada kandungan boraks maupun formalin dalam makanan yang disajikan. BPOM memastikan menu yang diberikan aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi untuk satuan pelayanan di Kota Palembang ini nanti setiap harinya atau setiap bulan dan setiap tahun kita ada tim pengawasan, tapi pasti tidak bisa semua sampel semua sekolah kita sampling seperti ini. Kita ada kajian risiko dan pembagian wilayah, kita akan suatu waktu datang di sekolah ini. Kedepan BPOM akan terus melakukan pengujian setiap hari dengan metode sampling untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam program ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang bocah laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan menghadapi masalah saat buang air kecil usai mengikuti hitanan massal. Merasa khawatir dengan kondisi anaknya tersebut, orang tuanya melaporkan kejadian itu ke polisi. Tak terima anaknya mengalami masalah saat buang air kecil setelah mengikuti hitanan massal gratis, Rusmiati, warga Kecamatan Jakabaring, Palembang, melapor ke Polrestabes Palembang. Rusmiati menjelaskan pada 3 Juli 2024, ia mengantar anaknya untuk mengikuti hitanan massal yang digelar di kantor Kecamatan Jakabaring. Namun usai prosedur tersebut, anaknya mulai bermasalah saat buang air kecil. Rusmiati sudah membawa anaknya ke dokter dan memberinya obat, tapi kondisinya tetap tidak membaik. Padahal sebelum hitanan, anaknya tidak pernah mengalami masalah. Yo, kakak tuh kencing cabang saya pernah. Yo, maksudnya tuh kencing cabang ke mana? Dia salah sunat atau pusat mana tuh? Nggak ada tahu deh, pokoknya salah sunat mungkin lah. Bencabang gitu tuh. Dokter minum obat banyak kemarin kan, tapi hilang lah berapa kali hilang. Ini masih ada sekolah lagi. Kemarin kan udah bagus banyak 4. Kini laporan Rusmiati telah diterima pihak kepolisian dan ia berharap kasus ini segera diselidiki. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut sorotan dari Lampung. Dalam rekaman CCTV, seorang petugas parkir PT ASDP Cabang Bakahuni menjadi korban aksi intimidasi oleh oknum pegawai kantor, Kesha Bandaraan, dan otoritas Pelabuhan Bakahuni. Saat kejadian, korban bernama Kemas Ehsan tengah bertugas sebagai petugas karcis kendaraan di Pelabuhan Bakahuni. Tak lama, seorang oknum pegawai KSOP tiba di lokasi menggunakan mobil. Keduanya terlibat cekcok mulut saat proses pemeriksaan kartu parkir. Dalam situasi tersebut, pelaku secara tiba-tiba mengarahkan pistol jenis airsoft gun ke arah korban dan melakukan tembakan tanpa peluru. Meski tidak mengenai secara fisik, tindakan tersebut menimbulkan ketegangan dan rasa takut bagi korban. Merasa terancam, Kemas Ehsan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebelumnya dia pengen keluar, saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Melakukan penembakan ada letusan atau bagaimana? Ada letusan. Ada letusan. Berapa kali? Sekali. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi arogansi yang dilakukan oleh oknum PNS KSOP Bakahuni ini dilakukan secara spontan.
Polisi juga menyebut dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat meminta portal parkir dapat dibuka karena dirinya petugas. Dari kejadian ini terungkap bahwa pelaku tidak memiliki izin penggunaan senjata genggam. Si terlapor mengeluarkan airsoft gun dan menembakkan airsoft gun tanpa ada amunisi, menembakkan ke arah depan, ke arah depan 1 kali, kemudian menodongkan kepada si petugas 1 kali. Saat ini pelaku tengah diperiksa sebagai terlapor atas dugaan kasus pengancaman dan penggunaan pistol ilegal di Mapolres Lampung Selatan. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Masyus Nirda, seorang oknum petugas kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bakahuni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan ini terkait aksi penodongan pistol kepada seorang penjaga loket parkir di Pelabuhan Bakahuni beberapa waktu lalu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah pada pemaksaan dan kekerasan. Aksi tersangka sebelumnya sempat terekam CCTV, di mana ia melakukan penodongan pistol ke penjaga loket parkir lantaran tak mau membayar biaya parkir. Korban yang ketakutan lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, tadi kami sudah melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap saksi terlapor atas nama Mas Yusnirda, 53 tahun, selaku pegawai negeri sipil di KSOP, kami tetapkan sebagai tersangka. Atas aksinya, tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda sebesar 4,5 juta. Dalam kasus ini, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pistol jenis airsoft gun yang digunakan tersangka saat kejadian. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dalam rekaman CCTV, tampak 2 orang pelaku pencurian tengah mengintai sebuah rumah di kawasan Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 9, Gunung Terang, Bandar Lampung, Lampung. Merasa situasi aman, salah satu pelaku masuk ke halaman rumah warga dan mengeluarkan sepeda motor. Korban yang saat itu melihat langsung berteriak dan mencoba mengejar hingga pelaku kabur tunggang langgang meninggalkan lokasi kejadian dan motor yang akan dicuri. Korban menceritakan bahwa peristiwa terjadi saat malam tahun baru. Saat itu diduga pelaku berjumlah 4 orang yang saling berbagi peran, dan saat dilakukan pengejaran pelaku juga sempat menembakkan senjata api. Dikejar sampai kurang lebih hampir 5 meter lah, 5 meter sampai 6 meter, depan gerbang sebelah itu samping kirinya. Teman yang dari arah luar, arah Purnawirawan ini masuk, itu melepaskan tembakan. Kemudian dia putar balik. Ada satu lagi pelaku yang memantaunya, itu ada sebetulnya ngelewatin saya juga, dia ngejar lagi balik. Saya juga nggak tahu karena kita juga nggak kenal juga karena namanya jalan umum kan. Ternyata itu adalah rombongan si pelaku. Nah, diperkirakan pelaku itu kurang lebih ada 2 motor, 4 orang. Menurut korban, aksi pencurian ini sudah ketiga kali terjadi di kediamannya. Padahal lingkungan tempat tinggal sudah terpasang beberapa CCTV, namun tidak juga membuat pelaku tindak kejahatan merasa takut. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi, dengan harapan para pelaku pencurian yang meresahkan bisa segera dibekuk dan diberi efek jera. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebuah mobil pick-up double kabin dengan nomor polisi D8549DK terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Kalianda, Lampung Selatan setelah diduga gagal menyalip kendaraan di depannya. Sebelum terguling, mobil pick-up tersebut sempat menabrak sebuah minibus bernomor polisi BE1860AAO yang melaju dari arah berlawanan.
Kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi ini akhirnya hilang kendali dan terbalik di atas saluran irigasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kecelakaan tersebut sempat menyebabkan lalu lintas terhambat. Isuzu D-Max yang berjalan dari arah Kalianda menuju ke arah Bakau hendak bermaksud menyalip kendaraan yang ada di depannya. Kemudian dari arah lawan arah terdapat kendaraan Daihatsu Sigra, karena jaraknya sudah dekat dan tidak sempat menghindar sehingga kendaraan Isuzu D-Max menabrak bagian sebelah kanan kendaraan Daihatsu Sigra yang menyebabkan kerugian material atau kerusakan pada kendaraan. Petugas setempat telah menangani insiden ini untuk mengurai lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Demikian tadi sorotan dari Lampung, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Salah satunya berada di kawasan Jalan Cendana, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Di sepanjang trotoar ini ramai dipadati pedagang durian yang menjajakan buah berduri si Raja Buah. Lokasi ini sendiri jadi langganan para pedagang musiman menjual buah durian lokal hasil perkebunan warga. Aktivitas ini mulai ramai saat siang hingga malam hari. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Buah durian ukuran kecil dijual mulai Rp10.000 per buah, sedangkan buah berukuran besar dijual dari Rp50.000 per buah. Dalam sehari, pedagang mampu menjual 50 hingga 100 buah durian. Ini baru masuk musimnya, cuma belum puncaknya. Oh gitu. Puncaknya bulan 1. Bulan 1. Ya. Oh, oke. Emang tiap tahun jualan di sini, Pak? Ya, tiap tahun jualan di sini. Oh, gitu. Bang, ya. Harga sendiri gimana, Bang? Bervariasi. Mulai dari harga Rp10.000 sampai Rp50.000. Itu yang bisa disebutin, Bang, lebih rinci. Yang Rp10.000 itu yang gimana bentuknya? Ukurannya yang kecil. Kalau yang 50-an itu yang paling besar. Oh, bisa. Pasar durian dadakan ini banyak menarik pembeli baik dari dalam maupun luar kota Bengkulu. Seorang penikmat durian mengaku menyukai buah durian sejak kecil. Bahkan dirinya mampu menghabiskan 1 buah durian berukuran besar seorang diri. Ya seru itu karena musimnya setahun sekali kan, seru. Jadi harus nyicip gitu. Harus nyicip? Iya. Ini sendiri apa rombongan tadi? Rombongan barengan nih kok. Dari mana ya? Itu kantornya di sini. Oh, emang suka durian atau gimana? Memang suka durian. Kebetulan orang durian organik. Oke. Gimana rasanya sih? Rasanya manis. Manis, banyak kentang. Ya. Gimana, Bu? Kalau di lidah gimana? Oh, di lidah. Gurih. Bagi Anda penikmat durian harus memperhatikan beberapa hal saat memilih buah durian agar tak kecewa. Di antaranya, pilihlah durian dengan tangkai yang pendek dan tebal. Buah tak berat, duri tak lancip dan pendek, serta mengeluarkan aroma khas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi seorang bocah berusia 11 tahun di Kota Bengkulu yang nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya. Bocah yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar ini nekat membobol plafon rumah korban dan membawa kabur sepeda motor serta 1 unit ponsel.
Usai mencuri, bocah ini langsung membawa motor tanpa perlengkapan berkendara sama sekali menuju Sumatera Selatan. Namun saat berada di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, bocah ini terjatuh karena cuaca hujan deras membuat hilang kendali. Tak lama ia langsung diamankan oleh petugas karena sesuai dengan ciri-ciri pelaku pencurian sepeda motor di Kota Bengkulu. Mirisnya aksi pencurian tersebut dilakukan lantaran dirinya tak betah tinggal di rumah dan rindu ingin bertemu sang kakek yang tinggal di Kota Palembang. Penyidikan pendalaman yang terjadi oleh perkara pencurian sepeda motor oleh anak kecil ini, ya memang niatnya mencuri. Ya, niatnya memang mencuri. Kita mendalami apakah ada orang lain, ada otak dari kejadian ini selain dari anak kecil, kita masih dalami. Dan ini kita proses sesuai hukum, walaupun nanti ada batasan-batasan perlakuan hukum kepada si anak ini, ya. Polisi kini masih mendalami kemungkinan lain hingga bocah tersebut nekat mencuri sepeda motor. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan sumur tambang minyak ilegal di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari ditutup oleh tim gabungan Subdit 4 Tipiter di Ditreskrim Suspolda Jambi bersama Denpom 2 Sriwijaya. Dalam operasi ini, petugas berhasil menutup 20 sumur minyak ilegal yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari yang dipasang garis polisi. Kasubdit Penmas Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, seluruh sumur yang berada di Desa Jebak telah terpasang polis lain. Saat ini polisi mendalami siapa pemilik sumur-sumur minyak ilegal tersebut. Untuk Direktorat Kriminal Khusus dari Subdit Tipiter beserta tim gabungan Denpom 2 Sriwijaya dan dibantu oleh Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan pemasangan polis lain ya di 20 sumur ilegal di Desa Jebak, Kabupaten Batanghari. Untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa nih, Pak? Untuk tindak lanjutnya ya terus akan dilaksanakan penindakan terhadap pelaku-pelaku ilegal yang melaksanakan illegal drilling di wilayah hukum Polda Jambi. Penutupan sumur ilegal ini menjadi peringatan keras dari aparat kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan aktivitas ilegal di wilayah hukum Jambi. Sebelumnya, lokasi sumur ilegal ini juga terbakar di Kabupaten Batanghari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Sejumlah penumpang Musikrus terpaksa melakukan penjadwalan ulang keberangkatan usai kapal belum beroperasi. Pembelian tiket pun sementara ditutup hingga waktu yang belum ditentukan menunggu kapal kembali beroperasi. Musikrus yang digadang-gadang menjadi ikon pariwisata Kota Palembang hingga Senin 6 Januari 2025 belum kembali beroperasi. Kapal ini diketahui berhenti beroperasi sejak 3 Januari 2025 dan belum ada kepastian kapan akan kembali berlayar. Dikabarkan baling-baling kapal rusak setelah terhalang tali besar yang menyebabkan kapal tidak bisa beroperasi. Loket pembelian tiket yang terletak di samping Museum SMB2 menutup sementara layanan penjualan tiket. Pihak pengelola hanya melayani penumpang yang ingin melakukan pengembalian uang atau menjadwalkan ulang keberangkatan. Hingga 6 Januari 2025, tercatat ada 1.000 orang yang melakukan penjadwalan ulang dan 25 orang yang meminta pengembalian uang. Boleh untuk data dari tanggal 4, 5, 6 yang sudah untuk tidak terjadinya pembatalan keberangkatan itu sekitar 1.000 tiket. Tiket untuk yang refund?
Refund itu hanya dalam sementara ini 2 hari ini itu hanya 25 tiket. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi kita infokan lagi terupdate di Musikrus, follow IG Musikrus Palembang dan DPC HPI Kota Palembang. Meskipun kecewa, antusiasme warga tetap tinggi dan mereka berharap Musikrus segera kembali beroperasi. Sangat antusias sekali warga Palembang, terutama dari keluarga saya dari kampung halaman juga mau menikmati kapal tersebut. Saya juga sekeluarga sudah menantikan dan hari ini mau beli tiket, ternyata kapalnya masih dalam perbaikan. Ini dari mana, Bu? Dari daerah mana? Saya tinggal di Bukit, kalau keluarga saya dari kampung Selapan. Informasi terbaru tentang keberangkatan kapal dapat diperoleh melalui akun media sosial Musikrus atau HPI Kota Palembang. Saat ini keberangkatan kapal Musikrus dilakukan dari dermaga Riverside yang sebelumnya beroperasi dari dermaga 35 Iler Palembang. Rute perjalanan kapal meliputi dermaga Riverside, Jembatan Ampera, dan dermaga Riverside, Jembatan Musi 4. Dengan 3 waktu keberangkatan setiap hari, yakni pukul 9.00, 16.00, dan 19.00 waktu Indonesia Barat dengan harga tiket Rp5.000 per orang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu jumlah angkutan kota feeder di Palembang direncanakan bertambah pada 2025. Penambahan ini dilakukan untuk mengimbangi peningkatan jumlah penumpang LRT yang terus naik setiap tahunnya. Pada 2025 jumlah feeder di Palembang direncanakan akan kembali ditambah. Penambahan ini dilakukan untuk mengatasi terus meningkatnya jumlah penumpang LRT setiap tahunnya. Saat ini terdapat 7 unit feeder yang melayani penumpang LRT di Kota Palembang. 2 diantaranya dikelola Dinas Perhubungan Kota Palembang, sementara 5 lainnya dioperasikan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel. Terkait rencana penambahan angkot feeder LRT, pemerintah Kota Palembang menyatakan komitmennya mendukung program ini. Kita sedang bersurat kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menambah koridor. Harapannya bisa dapat tambahan lagi 7 sampai dengan 8 koridor gitu kan, terus Pemda akan mensupport berapa koridor lagi. Rencananya seluruh unit feeder akan ditambah sehingga totalnya menjadi 17 unit. Selain itu, Pemkot juga berharap ada penambahan 8 koridor feeder untuk memperluas jaringan transportasi umum di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bisnis properti diprediksi tetap menjanjikan saudara pada 2025. Di Sumatera Selatan, sejumlah pengembang memperkirakan konsumsi perumahan komersial akan meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Catatan sektor properti di 2024 menunjukkan performa positif, khususnya dalam konsumsi perumahan. Di Sumatera Selatan, tren pembelian perumahan mendominasi dengan rata-rata 176 unit per bulan, dipengaruhi minat konsumen di sektor industrial. Memasuki 2025, Real Estate Indonesia memproyeksikan pembelian unit rumah komersial di Sumsel akan meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus positif dari 5,1% di 2024 menuju 5,8% menjadi salah satu faktor utama pendorongnya. Pada 2024, tren pembelian rumah tercatat 30% untuk rumah komersial dan 70% rumah subsidi. Tahun ini, porsi rumah komersial diperkirakan naik menjadi 35%, sementara rumah subsidi turun menjadi 65%. Apakah demand-nya jauh lebih besar dari komersil dan kita masih fokus di pembangunan rumah subsidi. Nah, cuman kendala kami di rumah subsidi ini adalah keterbatasan lahan. Ya, keterbatasan lahan, yang mana harga lahan sekarang sudah ada di pinggir-pinggir kota atau kabupaten, dan juga harga yang bisa diperoleh juga tidak lagi di angka yang relevan untuk rumah MPR. Nah, kalau untuk rumah komersil, kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Sumsel tadi sudah mulai bagus di tahun 2024-2025 ini. Saya yakin pertumbuhan di rumah komersil akan lebih tumbuh lagi. Para developer optimistis konsumsi properti secara keseluruhan akan naik hingga 150% di 2025, mengacu pada tren peningkatan signifikan selama 2 tahun terakhir. Kita yakin sih sampai 150% sih, karena melihat
kondisi di 2000, kita berkaca di 2023 dan 2024 itu peningkatannya cukup signifikan. Tren desain juga diprediksi berubah. Konsep Skandinavia dan industrial akan mendominasi pasar perumahan tahun ini. Gaya bangunan praktis, sederhana, dengan material ramah lingkungan menjadi favorit. Atap lancip yang memberikan kesan minimalis dan pencahayaan maksimal menjadi elemen utama dalam desain ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar kejuaraan sepak bola untuk kelompok usia di bawah 10 tahun. Ajang ini menjadi langkah strategis untuk membina pesepak bola usia dini di Kota Palembang. Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar kejuaraan sepak bola untuk kelompok usia di bawah 10 tahun di Stadion Kamboja Palembang. Sebanyak 26 tim dari sekolah sepak bola di Kota Palembang berpartisipasi dalam ajang ini. Kejuaraan untuk melihat bibit pesepak bola muda potensial. Selain sebagai kompetisi, kejuaraan juga menjadi wadah ASKOT PSSI untuk menemukan dan mengasah kemampuan pesepak bola muda dari berbagai sekolah sepak bola di Palembang. Potensinya sangat terbuka ya dengan acara-acara ini di SSB yang sekarang berjalan. Saya harapkan di masa-masa mendatang bibit-bibit baru dan generasi yang akan datang akan lebih baik lagi. Kedepan ASKOT PSSI berencana menggelar kejuaraan serupa secara rutin dan berkesinambungan untuk terus memotivasi dan mengembangkan bakat anak-anak muda di Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pengurus Kota Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia Kota Palembang membuka kejuaraan bulu tangkis. Sebanyak 357 pebulu tangkis muda di Palembang berpartisipasi dalam ajang ini. Sebanyak 357 pebulu tangkis muda dari Kota Palembang mengikuti kejuaraan bulu tangkis yang digelar pengurus Kota PBSI Palembang. Kejuaraan kali ini mempertandingkan 6 nomor, antara lain tunggal usia dini putra dan putri di bawah 11 tahun, tunggal anak-anak putra dan putri di bawah 13 tahun, serta tunggal pemula putra dan putri di bawah 15 tahun. Pengurus Kota PBSI Palembang menyatakan, kejuaraan ini digelar untuk mengembangkan olahraga bulu tangkis di kota ini. Mereka berharap ajang ini dapat melahirkan pebulu tangkis berprestasi yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Bibit-bibit baru anak-anak pemula ini, usia dini dan anak-anak ini, nanti kita godok, kita kirim ke luar Palembang, ke Jawa, bibit-bibit besar. Insya Allah ketika dia kembali ke Palembang bisa membuat nama baik Palembang, Sumatera Selatan, bahkan tingkat nasional dan internasional. Atlet yang menunjukkan prestasi terbaik dalam ajang ini akan mengikuti pelatihan khusus untuk mengasah kemampuan mereka lebih lanjut. Selain itu, PBSI Palembang juga telah menyiapkan sejumlah agenda kejuaraan bulu tangkis lainnya sepanjang tahun 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, PSSI resmi memberhentikan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kebutuhan untuk memaksimalkan sisa kesempatan lolos ke Piala Dunia jadi alasan utama pemberhentian pelatih asal Korea. Rumor seputar nasib pelatih Timnas Indonesia Sintayong terjawab. PSSI melalui konferensi pers Senin siang di Jakarta memastikan pelatih asal Korea tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. PSSI dan Sintayong sepakat mengakhiri kerjasama meski sejatinya kontrak mantan pelatih Timnas Korea masih ada hingga 2027.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, keputusan ini telah melalui pembahasan panjang melibatkan berbagai pihak sejak beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah Indonesia takluk di kandang Tiongkok. Kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi alasan utama. Erick tak menampik, faktor komunikasi dengan pemain juga jadi alasan pendukung pemberhentian Sinteyong. Namun bukan berarti terjadi perpecahan di tubuh timnas. Dalam konferensi pers, PSSI juga menjelaskan proses surat menyurat dengan Sinteyong telah selesai. Bahkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga sudah bertemu Sinteyong secara langsung pada Senin pagi. Praktis saat ini posisi pelatih timnas Indonesia masih lowong. Rencananya pelatih pengganti akan diumumkan PSSI pada 12 Januari. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Masuk hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga pemerintah? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Program makan bergizi gratis dimulai serentak pada Senin 6 Januari 2025 di berbagai kota, termasuk kota Palembang. Program ini disambut antusias oleh siswa dan guru yang berharap dapat meningkatkan kualitas gizi di sekolah. Namun di sisi lain, para pedagang kantin sekolah justru mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Menurut pedagang, biasanya siswa ramai membeli jajanan, tapi sekarang lebih sepi. Banyak dari mereka mengandalkan kantin sebagai sumber utama penghasilan sehari-hari. Keluhan ini muncul saat peluncuran program di 5 sekolah di Palembang. Para pedagang merasakan langsung penurunan drastis dalam jumlah siswa yang membeli makanan di kantin. Pengaruh terutama yang jualan nasi, pastikan. Tapi kalau jualan ini mungkin tidak banyak nasi dampaknya. Apalagi es kan pasti tidak berdampak. Yang berdampak tuh nasi, mie kan. Sarapan pagi. Iya, biasanya kan anak-anak mie nasi kan. Kalau istilah pertama sih tidak katik masalah. Tidak tahu kalau istilah kedua lagi kan. Sebelumnya Ibu jualan nasi juga? Oh pernah. Berapa itu Bu? Nasi? Bento 10. Pendapatan lah Pak. Kurang kan? Pengurang. Nah, terus kita pikir otak kan, kita jualan yang lain kan. Jangan nasi lagi. Ya tanggapannya tuh, ya semoga tidak ada berkurang hasilnya. Khawatir gitu ini? Iya khawatir, karena kan kita jual makanan di sini. Kita jual makanan di sini. Apalagi dengan program makan siang ini kan kita tidak mungkin lah budak tuh jajan kalau diolah disediakan makanan. Kalau untuk minuman oke masih terus dia berjalan. Kalau untuk makanan tuh dikhawatirkan kayak gitu, takutnya budak tidak berjajan gitu deh. Kalau hari ini caknya tuh pemasukan kantin agak kurang, yang jelasnya. Biasanya kan lumayan ramai kan, kurang. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah penuh kantin ini pagi-pagi pas masuk itu. Ini sekarang untuk sarapan yang jelas mereka kan. Nah ini hari ini kurang. Kurang. Berarti sengaja tidak jajan mereka untuk hari caknya tuh mereka yang usah lah kita jajan karena kita tidak dapat nasi katanya. Itu aduh. Terus sudah kami omong ke nasi kamu kan siang, pagi kan harus makan dulu. Ini khawatirnya yang penjual makanan ini biasa ya. Kalau minuman aman enggak kira-kira? Nampak galau sih, nampak galau. Minuman tampak juga. Nampak juga. Di Palembang sendiri baru ada 3 dapur penyedia yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, yakni di wilayah Ilir Barat 1, Kalidoni, dan Sukarami. Para pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan dampak program ini terhadap usaha mereka sambil terus memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi.
Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak terima anaknya mengalami masalah saat buang air kecil setelah mengikuti hitanan massal gratis, Rusmiati, warga Kecamatan Jakabaring, Palembang, melapor ke Polrestabes Palembang. Rusmiati menjelaskan pada 3 Juli 2024, ia mengantar anaknya untuk mengikuti hitanan massal yang digelar di kantor Kecamatan Jakabaring. Namun usai prosedur tersebut, anaknya mulai bermasalah saat buang air kecil. Rusmiati sudah membawa anaknya ke dokter dan memberinya obat, tapi kondisinya tetap tidak membaik. Padahal sebelum hitanan, anaknya tidak pernah mengalami masalah. Yo, gagal tuh kencing cabang saya pernah begini. Yo, maksudnya itu kencing cabang ke mana? Dia salah sunat atau pusat mana itu? Nggak ada tahu deh, pokoknya salah sunat mungkin lah. Untuk bencabang gitu. Dokter minum obat banyak kemarin kan, tapi hilang lah berapa kali hilang. Ini masih ada sikok lagi. Kemarin kan udah bagus banyak 4. Kini laporan Rusmiati telah diterima pihak kepolisian dan ia berharap kasus ini segera diselidiki. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumor seputar nasib pelatih timnas Indonesia Sinteyong terjawab. PSSI melalui konferensi pers Senin siang di Jakarta memastikan pelatih asal Korea tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. PSSI dan Sinteyong sepakat mengakhiri kerjasama meski sejatinya kontrak mantan pelatih timnas Korea masih ada hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, keputusan ini telah melalui pembahasan panjang melibatkan berbagai pihak sejak beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah Indonesia takluk di kandang Tiongkok. Kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi alasan utama. Erick tak menampik, faktor komunikasi dengan pemain juga jadi alasan pendukung pemberhentian Sinteyong. Namun bukan berarti terjadi perpecahan di tubuh timnas. Dalam konferensi pers, PSSI juga menjelaskan proses surat menyurat dengan Sinteyong telah selesai. Bahkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga sudah bertemu Sinteyong secara langsung pada Senin pagi. Praktis saat ini posisi pelatih timnas Indonesia masih lowong. Rencananya pelatih pengganti akan diumumkan PSSI pada 12 Januari. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook atau Instagram kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.